Selamat siang Bu, saya yang bernama Nini Eugenia Ambarita, kelas 10 Administrasi Perkantoran, ingin mempresentasikan teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya dan terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, suatu peristiwa baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi: yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Struktur kebahasaan: yang pertama, pernyataan umum. Kedua, deretan penjelasan. Yang ketiga, interpretasi atau penutur. Contoh teks eksplanasi saya ambil dari pengamen jalanan. Pernyataan umum: semakin menjamurnya pengamen jalanan saat ini, terutama di kota-kota besar, seolah menimbulkan masalah tersendiri. Ada yang menanggapinya secara positif, namun lebih banyak lagi yang menanggapinya secara negatif. Pengamen jalanan adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang mengadakan pertunjukan di jalanan dengan cara berpindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Pengamen jalanan lekat dengan simbol anak jalanan yang digambarkan dekil, kotor, nakal, kriminal, dan lain sebagainya. Buruknya pandangan masyarakat terhadap pengamen jalanan menimbulkan problema tersendiri yang patut untuk dibahas. Deretan penjelasan: stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengamen sudah berlangsung sejak lama. Banyak faktor tersebut, antara lain karena sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa semua pengamen jalanan tidak berpendidikan dan tidak akrab dengan dunia malam seperti di malam hari, kriminal, dan masih banyak lainnya. Faktor-faktor di atas hanya segelintir dari beragam alasan yang muncul di masyarakat terkait tanggapan negatif mereka terhadap pengalaman jalanan. Banyak hal yang melatar belakangi orang-orang untuk turun ke jalan dan mengamen. Adanya yang dikarenakan himpitan ekonomi, sehingga mereka mengharuskan untuk turun ke jalan demi sesuap nasi. Ada juga yang dilatar belakangi alasan untuk menyalurkan hobi dan minat mereka. Lazim ditemukan para mahasiswa yang menjadi pengamen karena minat dan hobi mereka adalah bernyanyi dan bermain musik. Banyak ya kita temukan, seperti di Taman Teladan juga banyak mahasiswa yang menjadi pengamen. Mungkin karena minatnya, sebagian karena minat. Masyarakat di kota-kota besar yang menggunakan modal transportasi pribadi maupun publik mungkin sudah terbiasa dengan hilir mudik pengamen jalanan yang menyatu dengan para pedagang, asongan, pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Tanggapan masyarakat tentang pengamen jalanan beragam. Ada yang mengaku cukup terhibur dan senang terhadap keberadaan mereka. Lebih banyak lagi yang merasa terganggu dan tidak nyaman terhadap mereka. Cita pengamen diperburuk lagi dengan banyaknya kasus kriminal yang melibatkan pengamen jalanan sebagai pelakunya. Iya, memang banyak pengamen jalanan sebagai melakukan tindakan kriminal. Mungkin pengaruh lingkungan atau lain sebagainya. Pengamen jalanan tidak boleh kita pandang hanya dengan sebelah mata. Beberapa artis papan atas Indonesia hingga dunia yang merintis karirnya dari jalanan. Dalam negeri ada Charly Van Houten yang dulu tergabung dalam salah satu band ternama di Indonesia, Stambu 2012. Ia mengaku memulai karirnya mengamen dari suatu stasiun kereta ke stasiun lainnya. Ada juga Tegar, Aris, Idol, dan lain-lain. Di luar negeri ada grup band
termasyur di zamannya, yaitu bahkan melegenda sehingga sekarang band kenamaan The Beatles. Ada juga Ed Sheeran yang dahulunya mereka pengamen jalanan di sekitar Arena 02 di London, Inggris. Ia telah diakui sebagai musisi yang hebat, ditambah banyaknya penghargaan yang telah diraihnya, termasuk yang paling bergengsi dalam industri musik dunia atau Grammy Awards. Artis-artis di atas menjadi bukti nyata bahwa pengamen jalanan tidak boleh dipandang sebelah mata. Seperti pengamen yang ada di Taman Teladan, seperti di jalan. Kita juga tidak boleh memandang dengan sebelah mata, karena kita tidak tahu mereka nasibnya seperti mana untuk kedepannya. Yang terakhir, interpretasi atau penutup. Menanggapi keberadaan pengamen jalanan haruslah dilihat dari dua sisi. Pola penyelesaian masalah ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus memegang peran untuk mengedukasi dan membimbing para pengamen jalanan agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai masyarakat harus bersikap bijaksana, seperti pepatah yang mengungkapkan, janganlah hanya menilai buku dari sampulnya. Mungkin sudah saatnya kita menggunakan pepatah ini dalam menanggapi keberadaan pengamen jalanan di sekitar kita. Sebagai pesan di sini, kita sebagai manusia tidak boleh memandang pekerjaan seseorang dan tidak boleh menghina apa pekerjaan mereka. Dan kita juga harus mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan juga dengan pekerjaan kita. Karena di dunia ini tidak selalu manusia selalu di atas. Pasti kadang di atas, kadang di bawah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.